warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Agus Hernandi, mahasiswa program studi Perbankan Syariah, kelompok 1 semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Pada video ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ulumul hadis, mulai dari hadis pada masa Rasulullah dan sahabat, pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai sekarang, dan pengertian sejarah perkembangan dan cabang-cabang dari ulumul hadis. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat atau Khulafaur ar-Rasyidin. Pada periode ini, hadis hadir sebagai sabda aqwal, af'al, dan takrir. Nabi Muhammad SAW berfungsi menerangkan Al-Quran untuk membentuk masyarakat Islam dan menegakkan syariat Islam. Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam yang harus diketahui, karena hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tetapi ketika wahyu yang diturunkan kebanyakan hanya menerangkan hal-hal yang bersifat global, maka diperlukan adanya perincian atau penafsiran dari Nabi Muhammad SAW. Perincian, penafsiran atau penjelasan dari keglobalan tersebut ialah dinamakan hadis. Adapun cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis dan cara yang diperoleh oleh sahabat, yaitu yang pertama dengan membentuk majelis, yang kedua dengan lisan dan perbuatan, yang ketiga dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh para sahabat. Hadis pada masa sahabat atau Khulafaur ar-Rasyidin. Periode ini disebut dengan zaman kehati-hatian dan penyederhanaan riwayat. Periode ini terjadi sejak Rasul wafat sampai berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW sebelum wafat telah menyampaikan pesan di mana untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Hadis pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran masih berada pada tahap dihafal oleh para sahabat dan baru pada rintisan pertama untuk dimushafkan. Akibat dari kebijakan ini ialah: pertama, periwayatan hadis sedikit sekali atau sangat terbatas. Yang kedua, hadis dan ilmu hadis belum merupakan pelajaran yang bersifat khusus. Yang ketiga, pengetahuan dan penghafal hadis umumnya masih bersifat individual. Hadis pada masa Umar bin Khattab. Umar dikenal sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Kebijakan Umar melarang sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis sesungguhnya tidaklah berarti bahwa Umar sama sekali melarang para sahabat untuk meriwayatkan hadis, tetapi dimaksudkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis, agar perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Hadis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, keadaannya tidak terlalu berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah kesempatan, Utsman meminta para sahabat agar tidak meriwayatkan hadis yang tidak mereka dengar pada zaman Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya hadis pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib telah memberi isyarat agar para sahabat tidak mendewakan atau membuat catatan-catatan selain Al-Quran. Hal ini tidak berarti bahwa Khalifah Ali sama sekali melarang untuk menulis hadis, sebab kenyataannya beliau sendiri memiliki catatan atau sahifah hadis. Pernyataan Khalifah Ali ini tentulah dialamatkan kepada masyarakat umum agar mereka terhindar dari percampur adukan Al-Quran dengan lainnya dan tidak meninggalkan Al-Quran.
Pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai sekarang. Pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Periode ini disebut sebagai masa penulisan dan pentadwinan atau pembukuan. Periode ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah angkatan kedua, mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai akhir abad kedua Hijriah menjelang akhir masa dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa penulisan dan pengkodifikasian hadis secara resmi, dikarenakan instruksi para khalifah dan beberapa perihal yang menjadi latar belakang tercetusnya kegiatan tersebut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi untuk mengkodifikasi atau membukukan hadis ialah: pertama, Al-Quran telah tersebar luas dan telah dibukukan. Yang kedua, telah semakin banyak meninggalnya perawi atau penghafal hadis. Yang ketiga, daerah Islam yang semakin meluas. Yang keempat, pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Periode ini disebut sebagai masa pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ketiga ini dimulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama, Khalifah Al-Ma'mun, sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua, Khalifah Al-Muqtadir. Masa ketiga ini masa mentashihkan hadis dan menyaringnya dimulai dari awal abad ketiga hingga akhirnya pada abad ketiga Hijriah ini merupakan puncak usaha pembukuan 250 hadis. Pembukuan hadis pada abad keempat sampai pertengahan abad ke-6 Hijriah. Periode ke-6 ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua, Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Muqtasim. Periode ini disebut masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini muncul pujangga-pujangga pada abad keempat ini dan seterusnya digelari gelar mutaakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan dari kitab-kitab mutakaddimin. Itu sedikit saja yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Ulama hadis bertingkat kedudukannya. Ada di antara mereka yang menghafal 100.000 hadis dan mendapat hafiz. Ada yang menghafal 300.000 hadis dan mendapat nama hujjah, sedangkan yang lebih jauh dari jumlah itu digelari hakim, dan tingkatan paling tinggi adalah Amirul Al-Mu'minin. Pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Dalam masa ini, banyak kepala-kepala pemerintahan berkecimpung dalam bidang ilmu hadis. Pada periode ini disebut sebagai masa pensyarahan, penghimpunan, pentajrijan, dan pembahasan. Pengertian, sejarah, perkembangan, dan cabang-cabang ulumul hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Pada masa Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan, karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya
atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal. Penulisan hadis dimulai pada abad kedua Hijriah. Imam Al-Syafi'i, ulama pertama yang mewariskan teori-teori ilmu hadisnya, sebagaimana dalam kitab Risalahnya. Di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan, hanya saja masih bercampur dengan kaidah-kaidah usul fikih. Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadis yang disebut pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu abad ketiga Hijriah, perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya. Cabang-cabang dari ulumul hadis tersendiri yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu al-tadil, ilmu fanil mubamat, ilmu muhtalif al-hadis, ilmu ilail hadis, ilmu gharib hadis, ilmu asbab wurud al-hadis, dan ilmu mustalah ahli hadis. Sufyan bin Uyainah mengatakan, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebar luaskannya. Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi, adapun harta adalah warisan dari Qarun, Fir'aun, dan lain-lainnya. Ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu itu menjaga kamu, dan kalau harta kamulah yang menjaganya. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.